Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat syukur kepada kita selaku hambanya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah tersampaikan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan judul makna keutamaan doa di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup ini setiap orang pasti akan dihadapkan dengan yang namanya masalah. Terkadang kita dapat menghadapinya, kita dapat menyelesaikannya, tapi tak jarang pula di antara kita dapat menghadapinya. Bahkan mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kewalahan, mereka mengalami kebingungan. Dan di saat itulah kita, makhluk Allah yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak keterbatasan, yang memiliki banyak kelemahan, kembali mengingat kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mengatur segala alam. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat seperti itulah kita selaku makhluknya yang sering lupa, yang sering khilaf kepadanya, kondisi itu menjadi patokan kondisi kita ke depannya. Namun Allah masih tetap terbuka kepada kita. Allah masih mau menerima aduan kita, masih mau menerima permohonan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam keadaan yang benar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah terbuka kepada kita. Allah mendengarkan semua permohonan kita, Allah mengabulkan semua keinginan kita. Tapi persoalannya adalah, apakah kita mau memintanya? Apakah kita yakin memintanya? Apakah kita pantas untuk memintanya? Apakah kita sudah memantaskan diri kita sebagai hambanya yang setia dan hambanya yang mau melaksanakan perintah-perintahnya? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman senantiasa berdoa menjadikan salah satu jalan wasilah menuju keinginannya. Sebab doa menjadikan dirinya salah satu insan yang beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, yang memiliki arti, doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya langit dan bumi.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berdoa senantiasa menjadikan hatinya tentram. Orang yang berdoa senantiasa menjadikan jiwanya yang terang dan tenang. Orang yang berdoa maka hatinya akan tentram. Orang yang berdoa maka jiwanya akan terang dan lapang. Sebab ia telah bersandar kepada sang pemilik kuasa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur segala keurusan di dunia ini. Sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari rasa khawatir. Orang yang berdoa akan terhindar dari rasa gelisah. Orang yang berdoa akan terhindar dari rasa takut yang ia miliki. Dengan kata lain, dengan kita berdoa, bahwasannya menjaga kesehatan batin kita. Dengan kita berdoa, menjaga kesehatan mental kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang memiliki arti, tiada seorang pun yang berdoa kepadanya kecuali akan dikabulkan olehnya. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah dikabulkannya di dunia, yang kedua adalah hanya disimpan untuk dikabulkan di akhirat, dan yang ketiga adalah digantikan untuk mencegah dari musibah yang serupa. Orang yang beriman yang meyakini apapun yang terjadi di hari ini, apapun yang terjadi di hari esok, apapun yang terjadi di hari kemarin yang telah terlewati, semua itu adalah hakikat Allah, semua itu adalah kehendak Allah semata. Namun, adapun orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka sudah yakin dengan apa yang mereka miliki. Tipe ini adalah orang yang mudah terkena goncangan batin, orang yang mudah terkena rasa stres, orang yang mudah terkena rasa putus asa. Sebab mereka tidak mau mencurahkan masalahnya kepada Allah. Mereka memendamnya sendiri, mereka menjalankannya sendiri, mengandalkan apapun yang mereka miliki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang mulia, dan bulan yang agung di antara bulan-bulan yang lain, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Marilah kita angkat tangan kita bersama-sama, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, meminta pertolongan kepadanya. Karena di dalam bulan Ramadan, Allah sedang dekat dengan kita. Hati kita dalam keadaan yang sangat kondusif. Terlebih adanya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang menjelaskan bahwasannya orang yang sedang beribadah puasa dan berdoa kepada Allah niscaya akan dikabulkan olehnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah orang yang sedang menjalankan ibadah puasa hingga berbuka. Yang kedua adalah seorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan pintu langit selebar-lebarnya untuk mereka. Dan Allah berfirman, demi keperkasaanku, aku akan menolongmu meskipun tidak segera. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, niscaya doa yang kita panjatkan kepadanya akan dikabulkan olehnya. Setidaknya menjadi pertanda keberimanan kita, tetap menjaga kesehatan diri kita, tetap menjaga ketentraman hati kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.